Salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali kami dapat menyapa sahabat-sahabat Cornelius Media pada program ini. Dan pada saat ini untuk renungan yang kami akan bawakan dengan satu judul, kebiasaan untuk beribadah. Saudara-saudara sahabat Cornelius Media, kalau kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, terlebih khusus di dalam kitab Bilangan 28 ayat 2. Kitab Bilangan 28 ayat 2 ini adalah satu perkataan Tuhan lewat Musa, pemimpin besar orang Israel, untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Mari kita baca ayat ini. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kebiasaan dari orang Israel kuno, bagaimana mereka menyembah Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan yang Tuhan perintahkan. Nah, di dalam Perjanjian Lama diberikan sebuah gambaran tentang waktu, tempat, dan bagaimana upacara penyembahan itu dilaksanakan. Dan inilah yang dilaksanakan oleh orang-orang Israel kuno dengan ritual-ritual keagamaan mereka untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, kata menyembah, baik di dalam kitab bahasa Ibrani dan dalam kitab bahasa Yunani, atau dalam istilah dua bahasa ini, bahasa Ibrani dan Yunani, datang dari kata melayani. Nah, dengan demikian bahwa seorang penyembah atau orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, mereka juga disebut sebagai pelayan-pelayan Allah yang melayani. Nah, orang-orang yang datang menyembah Tuhan atau pelayan-pelayan yang datang kepada Tuhan ini, mereka membawa apa yang Tuhan mau. Mereka membawa kemauan Tuhan. Dan kemudian mereka jatuh di hadapan Tuhan untuk menjadi seorang pelayan atau umat Tuhan yang kudus. Nah, saudara-saudara sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Di dalam bahasa Inggris, kata menyembah ini artinya satu kelayakan. Dan juga untuk saat ini bisa dikatakan bagaimana menghargai atau menghormati. Nah, dari kata menyembah dalam bahasa Inggris ini, yaitu kelayakan, menghargai atau menghormati, maka kita mendapati bahwa manakala kita datang menyembah Tuhan, itu berarti kita datang untuk menghormati Dia sebagai Allah yang tak tertandingi, sebagai Allah yang maha tinggi. Oleh karena Dia layak untuk mendapatkan penyembahan ini. Tuhan layak mendapatkan kehormatan, dan bahkan Dia layak untuk menerima puji-pujian darinya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, bagaimana orang-orang Israel kuno dalam penyembahan kepada Tuhan. Di dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa mereka mengadakan penyembahan harian dengan membawa makanan dan minuman mereka. Di dalam Bilangan 28 ayat 3 sampai 8. Kemudian mereka juga mengadakan acara penyembahan berupa persembahan mingguan pada hari Sabat. Jadi setiap Sabat mereka juga mengadakan acara penyembahan mereka. Dalam Bilangan 28 ayat 11 sampai 15. Nah, kemudian orang-orang Israel kuno juga mengadakan acara penyembahan bulanan dengan membawa persembahan mereka setiap bulan, di awal setiap bulan. Dan kita boleh baca dalam Bilangan 28 ayat 11 sampai 15. Dan di bagian yang keempat, bahwa orang-orang Israel juga mereka mengadakan penyembahan tahunan. Mereka beribadah kepada Tuhan.
Di dalam pesta tahunan ini seperti Paskah, perayaan mingguan, pesta tiup trompet, perayaan tabernakel, hari pendamaian. Dan kita boleh baca itu di dalam Bilangan 28 ayat 16 sampai 31. Nah, bagaimana di era penyembahan di zaman perjanjian baru? Nah, tentunya sebagaimana yang disampaikan di dalam perjanjian baru, bahwa upacara-upacara korban ini di perjanjian lama merupakan hanya sebuah bayangan saja, di mana semua itu merupakan lambang dari apa yang akan datang, yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 11. Dan itu diakhiri oleh Yesus Kristus sebagai pembawa damai atas dosa-dosa manusia. Dan Yesus dikatakan dia sudah masuk di tempat yang kudus, di tempat yang maha kudus dalam Ibrani 10 ayat 18. Di mana Yesus mengakhiri semua sistem upacara korban yang diadakan oleh orang-orang Israel kuno. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, bahwa Yesus Kristus adalah inti dari apa yang dibuat oleh orang-orang Israel. Memberikan persembahan, korban-korban pembakaran, semua itu melambangkan Yesus yang mati di atas kayu salib. Manakala Yesus mati di kayu salib, maka semua sistem acara korban, upacara korban ini diakhiri atau sudah selesai. Dan itu juga ditandai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 21 ayat 20. Manakala tentara-tentara mereka masuk dan menghancurkan Ka'bah Yerusalem. Itu juga memberikan satu gambaran bahwa upacara itu tidak berlaku lagi. Nah, kemudian di era kekristenan muncul bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Dan cara yang mereka tempuh sebagai orang-orang Kristen adalah bagaimana mereka mendekati Yesus dalam penyembahan ini untuk mendapatkan satu kehidupan yang baru. Melalui mereka beribadah kepada Yesus dengan satu harapan, ada kehidupan yang baru. Ada satu pertobatan yang mereka boleh adakan untuk mereka datang kepada Yesus, menyembah Dia. Nah, itu juga yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagaimana juga orang-orang Israel datang kepada Tuhan untuk dekat kepada Tuhan. Memiliki kehidupan yang suci, kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Sekalipun orang-orang Kristen beribadah dengan bentuk atau cara yang berbeda, namun kita percaya, meyakini bahwa manakala kita datang beribadah kepada Tuhan, itu berarti kita masuk di hadirat-Nya. Kita datang untuk melayani Tuhan dan untuk mendapatkan satu kehidupan yang kudus dan mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mari kita lihat di sini apa saja yang ada di dalam unsur-unsur peribadatan atau penyembahan itu. Nah, yang pertama, di dalam penyembahan ini kita meyakini bahwa Tuhan tinggal di antara kita dan kita adalah umat-Nya. Poin yang kedua, di dalam penyembahan, unsur yang ada dalam penyembahan ini bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan atau pendamaian dari Yesus Kristus. Nah, untuk itulah pengampunan ini begitu penting. Karena manusia yang penuh dengan dosa ini, kita manusia yang lemah, kita membutuhkan pengampunan. Dan poin yang berikut yang keempat, bahwa Tuhan memberikan kita sebuah tuntunan untuk supaya kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang hidup lewat di dalam penyembahan atau peribadatan ini. Poin yang berikut atau poin yang kelima, bahwa di dalam peribadatan ini kita memiliki komunitas atau kumpulan orang-orang percaya di dalam peribadatan ini. Apakah di dalam rumah tangga kita ataupun di dalam lingkungan gereja, kita memiliki komunitas. Dan bagian yang keenam adalah bahwa kita dipanggil untuk mendemonstrasikan karakter Allah di hadapan dunia ini.
supaya dunia dapat melihat bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan poin yang ketujuh adalah bahwa di dalam peribadatan ini, unsur yang penting bahwa kita mempunyai pengharapan di masa yang akan datang. Bahwa Tuhan memberikan kita satu kelegaan ya di dunia yang baru, di dunia yang akan datang. Nah, sebagaimana kita mengadakan penyembahan ini, Tuhan tidak mau kita hanya menjalankan acara-acara ibadah itu secara kosong, tidak ada bermakna. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam penyembahan kepada Tuhan, maka Tuhan mau supaya kita ada pertobatan setiap hari yang saya sudah sampaikan tadi. Bahwa dalam unsur ini kita perlu pertobatan, kita harus ada kasih, dan kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, dan kita melihat di sini bahwa di dalam penyembahan ini kita membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan agar supaya kita dapat datang kepada Tuhan dengan hati yang betul-betul hancur. Di dalam Mazmur 51 ayat 17. Dan poin yang kedua, bahwa Tuhan tidak mau adanya korban-korban atau penyembahan dengan hati yang jahat. Atau kita menyembah Tuhan dengan penuh dengan kejahatan. Oh, Alkitab mengatakan bahwa Allah menentang akan korban-korban orang fasik, orang-orang yang berniat jahat. Itu disampaikan dalam Amsal 15 ayat 8. Bahwa Tuhan mau kita datang kepadanya dengan hati yang jujur, hati yang benar, datang kepada Tuhan. Poin yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Tuhan sedikit peduli untuk satu acara-acara keagamaan atau penyembahan yang tidak bermakna. Tetapi Tuhan mau agar kita mengadakan penurutan, ada keadilan, ada kemurahan, dan bahkan Tuhan mau di dalam penyembahan ini kita harus ada kerendahan hati. Kita boleh baca itu di dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Poin yang keempat adalah bahwa Tuhan menghargai dan menerima kita manakala kita datang kepada Tuhan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Itu kita boleh baca di dalam kitab Yohanes 4 ayat 24. Bahwa sesungguhnya Allah mau untuk kita datang beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Menjadi satu kebiasaan kita yang kita boleh datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ayat ini mengatakan bahwa biarlah kita jangan meninggalkan perkumpulan-perkumpulan ibadah. Biarlah kita selalu datang mendahulukan Tuhan dalam peribadatan kita. Bahwa Tuhan mau agar kita ada satu kebiasaan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ibadah dalam kita memuji Dia. Di dalam kita membagikan Yesus Kristus kepada dunia ini. Untuk menjangkau orang lain dengan kasih Yesus Kristus. Sangat disayangkan bahwa dewasa ini banyak orang telah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dewasa ini banyak orang lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia. Lebih mengutamakan kehidupan-kehidupan yang bersifat dunia. Oh, saudara-saudaraku, Tuhan mengatakan bahwa kita harus mendahulukan Tuhan. Kita harus menyembah Dia yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa manakala kita membiasakan diri kita untuk dikontrol oleh Tuhan, dikontrol oleh Roh Kudus, maka kita akan seperti orang-orang Israel kuno di dalam kehidupan mereka di waktu yang lalu. Dan juga kita akan seperti gereja mula-mula. Dan bahkan sampai saat ini kita akan datang kepada Tuhan untuk menyatakan bahwa saya mau menyembah Tuhan, memberikan diri saya menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita manakala kita datang dengan penuh sukacita,
dengan penuh penurutan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kejujuran. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita setiap waktu menjadi umat yang melayani, menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan hari ini sampai seterusnya. Saya mengajak kita untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada saat ini, di mana kami dapat mendengarkan firman Tuhan berbicara, yang diangkat di dalam kitab Bilangan 28 ayat yang kedua. Biarlah pengalaman-pengalaman dari orang-orang Israel kuno, atau di saat orang-orang Ibrani kuno ini, dan bahkan pengalaman di zaman gereja mula-mula, dan bahkan sampai saat ini, kami akan menetapkan kehidupan kami ini untuk kami dapat menjadi umat Tuhan yang suka untuk beribadah. Tuhan tolong supaya kami dapat mendedikasikan diri kami menjadi umat-umat Tuhan yang melayani Tuhan, untuk dapat memancarkan terang kasih Kristus Yesus lewat cara beribadah yang benar, di mana kami akan membawa diri kami kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan penuh pertobatan, dengan kerendahan hati, dengan penuh kasih, kami akan datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, jadikan kami suci ya Tuhan setiap hari. Biarlah kami selalu berjalan dengan Yesus Kristus sebagai juru damai kami, yang telah mati bagi kami di kayu salib, untuk menebus kami dan membawa kami kepada Tuhan lewat Roh Kudus hari demi hari. Kami berjanji untuk mau hidup bagi Yesus, menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah doa yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.